اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari fikih jual beli dan harta haram dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di mana di pertemuan yang lalu kita sampai pada ucapan penulis terkait dengan kaidah dalam masalah riba, di mana kaidah ini adalah kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, khususnya dalam bab riba, yaitu kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat maka dia adalah riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba. Nah, ulama bersepakat dengan kaidah ini bahwa semua utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah harta riba. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni beliau mengatakan kullu qardin syurita bihi ayyazidahu fahuwa haramun bighairi khilafin. Setiap utang yang dipersyaratkan padanya adanya tambahan maka itu haram. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Itu kata Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Dan juga Al-Imam Ibnul Mundhir dalam Al-Ijma', beliau mengatakan ajma'u ala annal muslif idza syarata 'alal mustaslif ziyadatan aw hadiyatan fa aslafa 'ala dzalika anna akhdar ziyadah 'ala dzalika riba. Kata beliau, ulama sepakat bahwasanya apabila orang yang memberi utang mempersyaratkan kepada pihak yang diutangi harus memberi tambahan atau hadiah, ya, kemudian dilakukan transaksi utang dengan kesepakatan seperti itu, maka mengambil tambahan itu statusnya adalah riba. Mengambil tambahan itu statusnya adalah riba. Nah, ini tentunya dimaklumi bersama, ya, terkait dengan kaidah ini. Termasuk dari apa yang berjalan di tengah manusia, yaitu bunga yang diberikan oleh bank. Iya, bunga yang diberikan oleh bank-bank. Karena nasabah misalnya meminjam uang di bank tersebut. Seorang pada hari ini pinjam uang di bank. Dia pinjam sekian juta, maka akan ada bunganya. Nah, bunga di situ adalah riba. Kenapa? Ya karena pihak bank yang mengutangi, kemudian nasabah kita itu yang berutang. Maka kaidahnya berbunyi kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang yang diambil manfaat oleh yang memberi utang maka statusnya adalah riba. Makanya bunga-bunga bank yang ada pada bank-bank konvensional pada hari ini itu adalah riba. Itu adalah riba, disepakati oleh para ulama kontemporer tentang hal tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan ribanya bunga bank. Dan itu disepakati oleh Muktamar Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah di Kairo pada tahun 1965. Juga pada muktamar tertinggi di Mekah yang ketika itu dihadiri oleh 300 ulama besar. Semuanya menetapkan bahwa bunga bank adalah haram. Itu menjadi kesepakatan para ulama di zaman sekarang. Nah, kalau ada yang bertanya, boleh enggak memanfaatkan bunga bank? Ada bunga-bunga bank itu dimanfaatkan untuk bayar biaya administrasi bank atau membayar pajak dari bank.
Biasanya kalau bank itu kan ada bunganya, ada pajaknya. Boleh enggak bunga itu, bunga bank dibayarkan untuk bayar administrasi bank? Ya biasa kita menggunakan jasa bank, ya kan? Kita gunakan jasa bank, kan ada biaya-biayanya, biaya transfer, biaya ini dan itu, ya kan? Apakah boleh memanfaatkan bunga bank untuk membayar administrasi, bayar pajak dan seterusnya, yaitu pajak yang ditetapkan oleh pihak bank ketika kita menabung di bank? Nah, maka jawabnya hal tersebut pun tidak boleh, karena sama saja kita memanfaatkan bunga bank untuk keperluan pribadi. Kullu qardin jarraran manfaah fahuwa riba. Setiap utang yang diambil manfaat dari utang tersebut oleh yang memberi pinjaman, maka itu riba. Maka itu adalah riba. Iya. Dalam hal ini, ketika misalnya kita menabung di bank, kita kan sebagai pemberi pinjaman untuk bank. Nah, hakikatnya seperti itu akadnya. Nah, ketika kita dapat bunga dari bank, itu riba. Ya, kemudian kita manfaatkan untuk bayar pajak kita, bayar administrasi kita, maka itu sama saja manfaat terpulang pada diri kita. Dan itu hukumnya riba. Itu hukumnya apa? Adalah riba. Nah, sebagaimana hal tersebut juga ditetapkan oleh banyak para ulama di masa sekarang. Nah, ya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu 'ala ad-dabba fala yarkabha wa la yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apabila kalian mengutangi seseorang, ya, kemudian orang tersebut, ini yang berutang ini, memberi hadiah kepadamu, ya, atau memberi layanan berupa naik kendaraannya kepadamu dengan gratis, jangan naiki kendaraannya dan jangan terima hadiahnya, kecuali jika sudah terbiasa sebelumnya hal tersebut terjadi di antara kamu. Ini yang pernah kami sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya kan? Ada orang yang berutang sama kita, kemudian tiba-tiba dia memberi hadiah, tiba-tiba dia menawarkan tumpangan kendaraannya secara gratis. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Kalau memang sebelumnya sudah pernah, tidak ada masalah, karena itu memang sudah terjadi, biasa terjadi di antara mereka. Tapi ini tiba-tiba langsung nawarin. Nah, ini kan ada apa-apanya berarti. Bukan murni sebagai perbuatan baik, tetapi karena dia merasa tidak enak karena dia berutang. Nah, yang seperti itu manfaat dan itu tidak boleh. Iya. Sebagian ulama memberikan solusi. Kalau ada orang misalnya tiba-tiba dia memberikan hadiah, orang itu masih berutang sama kita, tiba-tiba dia beri hadiah, kan asalnya kita tolak hadiahnya kan. Boleh, kata para ulama, diterima hadiahnya, tetapi hadiah itu dihitung sebagai pembayaran utang, bukan hadiah murni, tetapi pembayaran utang. Kalau misalnya ada orang utang sama kita, misalnya 1 juta, ya kan, dia bayar cicil 100 ribu, ya, belum selesai utangnya tiba-tiba bawa hadiah, ya, bawa hadiah. Hadiah itu asalnya ditolak, tidak boleh, ya kan? Karena apa? Ya karena hadiah utang itu tidak boleh. Kalau hadiah tidak ada utang, tidak ada masalah kita terima, ya kan? Tahadu tahabu, kata Nabi. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Tetapi orang ini memberi hadiah dalam keadaan dia masih berutang, ini tidak boleh. Nah, karena itu riba. Nah, boleh kita terima, tapi jadikan hadiah itu sebagai bagian dari pembayaran utang. Kalau hadiahnya misalnya, ya, harganya 100 ribu, maka jadikan itu sebagai bagian dari utangnya dia. Ini kalau misalnya dia sudah utangnya tadi 1 juta kan, dia sudah 3 kali bayar, tiba-tiba bawa hadiah, hadiahnya itu harganya 100 ribu, maka kita hitung berarti dia sudah bayar utang sebanyak 400 ribu, tinggal 600 ribu lagi. Nah, itu kata ulama boleh seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika dia berpesan kepada Abu Burdah ketika mengunjungi rumahnya Abdullah bin Salam,
Kata Abdullah bin Salam dalam riwayat Bukhari, "Idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba." Kata beliau, apabila kamu mengutangi orang, kemudian orang yang diutangi tersebut memberikan fasilitas kepada kamu seperti membawakan jerami, membawakan gandum atau pakan ternak, maka jangan kau terima karena itu riba, kata beliau. Ini sahabat Nabi siapa? Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu kaidah masyhur dalam masalah riba. Ada kaidah lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kaidah riba, yaitu kaidah berbunyi az-ziyadatu fid dain muqabilal ajal riba. Kaidahnya berbunyi tambahan utang sebagai ganti dari tempo pembayaran adalah riba. Nah, inilah apa yang kita istilahkan dengan apa? Ya, orang-orang yang menerapkan denda atau kena penalti. Kena penalti gara-gara apa? Terlambat bayar utang. Nah, terlambat pembayarannya, kena penalti. Ya, kena denda istilahnya. Nah, itu dihukumi riba oleh para ulama. Tidak boleh seperti itu. Iya. Ya, karena apa? Orang berutang kan kesusahan bayar utang. Kemudian kita susahkan lagi dia dengan ada dendanya. Nah, itu kan menyusahkan orang dua kali akhirnya. Nah, itu tidak boleh. Dan ini disepakati oleh para ulama. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau berkata, "Ajma'al muslimun naqlan an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam anna ishtirataz ziyadah fi salaf riba walau kana qabdatan min alaf." Kata beliau, kaum muslimin sepakat, ya, yang mana hal tersebut diambil dari nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mempersyaratkan adanya tambahan dalam utang maka itu riba, meskipun hanya segenggam dari pakan ternak, kata beliau. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya, harusnya kalau ada orang berutang, kita itu memudahkan orang, ya kan? Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau ada orang kesulitan bayar utang, maka berikan dia tempo sampai batas waktu yang dia mudah untuk bayar utang. Jangan malah justru diberat-beratkan. Dia sudah berutang sudah susah, ini kita malah berikan denda, berikan bunga, ada dendanya, ada penaltinya. Nah, ini akhirnya utangnya bukan lagi berbuah pahala, tetapi berbuah dosa. Utang, kalau orang berutang itu sama dengan sedekah. Nabi pernah bersabda, kullu qardin shadaqatun. Setiap pinjaman itu sedekah. Ini maksudnya apa? Kalau kita minjamin orang, itu sama dengan menyedekahkan setengah harta yang kita berikan kepada dia. Misalnya kalau kita mengutangi dia 100 ribu, itu sama saja dengan bersedekah 50 ribu. Kalau kita mengutangi dia 1 juta, itu sama dengan bersedekah 500 ribu. Walaupun nanti kalau baliknya, ketika dia membalikkan utangnya ya sama, kita utangi dia 1 juta, kemudian kembalinya juga 1 juta, ya kan? Tetapi nilainya sama dengan kita bersedekah setengah dari apa yang kita utangi itu. Ini kan amal soleh. Tapi kalau misalnya malah kita beratkan orang itu dengan ada dendanya, ada bunganya, nah ini ini bukan lagi berbuah pahala, tetapi dosa. Iya. Makanya pekerjaan para rentenir yang suka membunga-bungakan uang itu pekerjaan yang haram. Iya. Kenapa? Ya karena jelas mereka mengambil riba, memakan harta riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika misalnya kita kredit barang, ya kan? Kemudian karena tidak sanggup ya membayarnya, kemudian dia pindah opsinya. Ya, misalnya ada orang beli barang, ya kan? Beli taruhlah beli rumah misalnya, beli rumah di developer rumah. Nah, mereka sudah tentukan kalau mau beli cash harganya 300 juta. Kalau mau cicil boleh. Kalau cicilnya setahun 400 juta. Kalau cicilnya 2 tahun jadi 500 juta. Jadi 500 juta. Kalau cicilnya 3 tahun jadi 600 juta. Dia bilang seperti itu.
ya kan? Sudah, akad yang seperti ini asalnya tidak ada masalah, boleh. Tetapi nanti kalau dealnya dia harus pilih salah satu opsi yang ditawarkan. Kalau misalnya dia mau kredit, ya dia tentukan mau kredit yang berapa tahun, setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, karena beda-beda kan. Misalnya dia ambil kredit selama 1 tahun, berarti tadi 400 juta kan, 400 juta, dia kredit selama 1 tahun, bayar 400 juta. Tetapi pas di tengah jalan ternyata dia tidak sanggup bayar 400 juta dalam setahun. Iya. Nah, maka orang ini, developer rumah ini, ya, atau dari bank atau dari yang lain, ya, mereka katakan sudah, kalau gitu kita langsung pindah opsi yang kedua, yaitu apa? Opsi yang ketiga yaitu apa? Kredit selama 2 tahun. Tapi konsekuensinya bayar 500 juta. Nah, ini yang seperti inilah riba namanya. Yang seperti ini riba. Iya, kenapa? Sama saja kan, dia ya menambah utang yang tadinya 400 juta jadi 500 juta dengan dia menambah tempo. Dengan dia menambah tempo. Itulah riba jahiliyah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi seperti itu. Jadi ada orang berutang 1 bulan misalnya 1 juta. Ya, kalau dia bayar 1 juta juga. Tapi kalau ketika dia tidak sanggup bayar, dia bilang begini, kau bayar sekarang, kalau tidak, ya saya kasih tempo lagi 1 bulan. Tapi utang bukan 1 juta lagi, tapi 1.200.000. Nah, 200 ribunya itu adalah riba. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kaidah dalam masalah riba. Ini hal-hal yang seperti ini penting untuk kita ketahui. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ya, ada kaidah yang lain. Kaidah ketiga dalam masalah riba, ya. Ar-riba la yajuzu qaliluhu wala katsiruhu. Riba itu tidak boleh sedikit maupun banyak. Ya, yang namanya riba mau sedikit mau banyak tetap tidak boleh. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, ma jarar riba fi katsirihi jara fi qalilihi. Ya, kata Ibnu Qudamah, semua yang berlaku riba dalam jumlah yang besar juga berlaku riba dalam jumlah yang kecil. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar membuat kesimpulan, ya, sebagaimana dalam kitabnya At-Tamhid, ya. Kata beliau, ar-riba la yajuzu qaliluhu wala katsiruhu. Riba itu tidak boleh sedikit maupun banyak. Walaysa kal gharar. Beliau menyebutkan faidah. Riba itu tidak seperti goror. Goror itu yang samar, yang tidak jelas. Yang mana kalau goror, alladzi yajuzu qaliluhu wala yajuzu katsiruhu. Kalau goror itu sedikit boleh, yang tidak boleh itu kalau banyak. Goror kalau sedikit masih boleh, tapi kalau gorornya sudah banyak, itu yang dilarang. Iya. Berbeda dengan riba. Kalau riba jangan dikatakan kalau sedikit tidak apa-apa Ustaz. Yang dilarang itu kalau banyak. Enggak. Riba tidak seperti itu. Kalau goror baru seperti itu. Goror kan sesuatu yang belum jelas. Maksudnya terkadang kita beli barang, ya kan? Ya kayak beli kucing dalam karung. Kan kita tidak tahu apa itu isinya. Nah, atau kalau zaman sekarang beli mystery box, mystery box, nggak tahu itu apa isinya kan. Nah, itu goror, jelas gorornya itu nggak boleh beli barang-barang yang kita nggak tahu isinya apa. Tetapi kalau gorornya sedikit itu dimaafkan. Misalnya kita beli berasnya kan di karung kan, kita nggak tahu, walaupun kita tahu mereknya, tapi dalamnya kita belum lihat kan. Namun itu dimaafkan yang seperti itu. Kenapa? Ya sekedar melihat merek kita sudah tahu. Walaupun ada gorornya, tidak? Ada gorornya. Tetapi gorornya itu dimaafkan. Kita beli mobil misalnya, mobil second, ya kan? Harganya sekian. Bisa jadi kita lihat mobilnya bagus luarnya, tapi kita kan tidak tahu detail dalamnya. Itu kan goror juga. Sedikit, yang sedikit itu dimaafkan. Jadi kalau dalam goror yang sedikit boleh, yang tidak boleh kalau sudah banyak. Nah, kalau sudah banyak, beli HP misalnya, saya jual HP ku, berapa HP-mu? 1 juta. HP apa? Tidak boleh tahu. Pokoknya 1 juta saja. Kan tidak boleh.
Kenapa? Ya karena goror, jelas gorornya. Nah, HP apa dulu? Siapa tahu HP jadul kan, yang harganya cuma 100.000, dia jual 1 juta. Nah, nggak boleh. Harus jelas. Itu gorornya sudah banyak. Nah, tapi kalau riba nggak berlaku sedikit banyak. Sedikit banyak sama. Riba itu tetap haram. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, makanya jangan terpengaruh ya kalau kadang ada iklan-iklan menawarkan katanya ini barang bunganya kecil, cuman 1%. Biasa begitu ya. Ada menawarkan bunga-bunga, nggak usah khawatir, bunganya 1% aja. Nah, atau 0,1%. Ya. Yang namanya bunga riba mau 1%, 0,00001% tetap riba. Nah, tetap apa? Tetap riba. Tidak boleh ya kawan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian riba itu haram hukumnya, baik di negeri muslim maupun di negeri kafir. Karena ada sebagian ulama menyinggung ya bahwasanya ini pendapatnya Abu Hanifah, kalau riba di negeri kafir harbi itu boleh katanya. Yang tidak boleh itu kalau di negeri Islam. Nah, padahal ini pendapat yang lemah sekali. Imam Nawawi yang menyinggung tentang hal tersebut, beliau menyebutkan riba itu tetap haram baik di negeri muslim maupun di negeri kafir. Nah, dan jumhur ulama ya sepakat bahwasanya riba itu haram baik di negeri muslim maupun di negeri kafir. Jadi jangan mentang-mentang tinggal di negeri barat misalnya kemudian bebas melakukan riba, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Nah, kemudian juga ikhwani fiddin terkait dengan kaidah riba ini, la ibrata bi ziyadati si'rin sila inda dain. Ya. Yani tidak ada ibrah, tidak diperhitungkan dalam utang itu adanya kenaikan harga barang. Nah, ini sekarang banyak naik barang ya kan, naik BBM. Sehingga banyak yang naik juga. Barang-barang juga ikut naik semenjak BBM naik, ya kan? Ada orang berutang, dia naikkan juga utangnya. Kenapa? BBM lagi naik, jadi utangmu yang kemarin 1 juta, saya naikkan jadi 1.200.000. Alasannya BBM naik. Nah, sampai utang juga ikut naik. Subhanallah. Nah, ini tidak benar yang seperti ini, ya kan? Gara-gara itu naik semua jadinya, utangnya juga naik. Nah, ulama menyebutkan tidak ada ya yang seperti itu, tidak diperhitungkan dalam utang adanya kenaikan harga barang. Ya, kalau barang yang kau naikkan harganya gara-gara BBM naik, silakan, ya kan? Mungkin itu konsekuensinya. Tetapi kalau utang tidak boleh. Utang tetap utang. Utang itu kita berbuat baik sama orang. Jangan dikomersialkan. Nah, inilah salahnya orang itu kalau akad sosial dikomersialkan. Komersialkan untuk cari keuntungan. Kalau sosial itu membantu orang. Iya. Jangan dikomersialkan. Utang itu akad sosial. Jangan kau komersialkan. Kalau kau komersialkan, itu riba di situ. Itu namanya riba. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seorang ketika harga barang naik, ya kan? Ya dia bersabar. Nah, dengan hal tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lain kepada kita. Adanya kenaikan barang, ya naik ini, naik itu. Ya tentu kita mungkin dirasakan sulit ya bagi banyak kaum muslimin atau bagi sebagian orang, ya tetapi bersabar ya dengan hal tersebut. Semoga dengan dia bersabar Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar insyaallah taala. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian juga ada kaidah la ibrata birridha fir riba. Tidak ada ibrah, maksudnya tidak diperhitungkan. Ya, tidak diperhitungkan transaksi riba itu walaupun saling ridho. Ya, walaupun saling ridho, riba tetap haram walaupun kamu ridho. Jangan berkata, "Oh, saya ikhlas Ustadz untuk memberikan riba itu, saya ikhlas." Nah, tidak boleh. Ya riba tetap riba walaupun kamu ikhlas. Nah, ya sama aja orang berjudi.
Ya, orang berjudi, ya dia bilang ini saya ridho, kita baku ridho lah. Nah, tapi berjudi dia. Nah, jangan ada saling menuntut di antara kita. Yang menang, ya dia menang, kalah, kalah. Nah, maka dengan itu, dengan dalih itu dia katakan boleh. Kenapa? Kan saling ridho, bukan memaksa, bukan kupaksa kau. Ya kan? Bukan kupaksa. Judi tetap haram walaupun kamu ridho. Nah, sama halnya riba tetap haram walaupun ridho. Ya, maka tidak ada alasannya ketika ada orang, ya saya pokoknya ini ada orang, ya sama dengan orang menyogok, ya kan, menyuap, sogok-sogok itu, ya kan, ketika diluluskan anunya dikasih apa, amplop misalnya ini, nah uang, dia tidak mau terima, saya tidak ikhlas, ini ikhlas, ambil saja, saya ikhlas pokoknya. Ya, yang namanya sogokan tetap sogokan walaupun kamu ikhlas. Walaupun kamu ikhlas. Ikhlas di situ bukan pada tempatnya. Ikhlas itu dalam ibadah, bukan dalam yang haram. Bukan dalam perkara yang haram. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan yang terakhir terkait dengan masalah la yajuzul istirat fid dain. Tidak boleh menetapkan syarat dalam utang piutang. Ya, tidak boleh menetapkan syarat dalam utang piutang. Ya, kalau syaratnya untuk kemaslahatan bersama, ya, itu diperbolehkan. Baik antara yang dengan yang mengutangi atau yang berutang, itu boleh. Tetapi kalau syaratnya kembali kepada yang mengutangi, nah itu tidak boleh. Seperti misalnya dia syaratkan jual beli. Saya utangi kau 1 juta, tapi syaratnya kau beli barangku dulu. Nah itu tidak boleh. Karena dia mengambil manfaat dari apa? Dari utang. Nah, dan hal tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan masalah ini.